Kontrakan tua bagian 3. Aku berniat mengambil minuman ke dapur. Saat aku sedang menegak minuman di depan meja dispenser, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan berlari dari arah pintu belakang rumah yang memang sedang terbuka. Anak itu berlari sambil mendorongku dari belakang hingga aku tersendak. Aku pikir itu adalah sepupuku Haikal yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi dengan hanya menggunakan celana dan bedak yang bertaburan di punggungnya. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu menusuk? Haikal, habis mandi tuh pakai baju dulu, baru boleh main. Ini belum pakai baju udah lari-larian, jadinya bau asem, ujarku. Tapi malah bibiku yang menyahut dari ruangan TV. Haikal dari mana, nak? Kan Haikal belum pulang. Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi siang, dan rumahnya itu berada di kecamatan lain. Waduh, apalagi nih, gumamku. Belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan aneh, seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut tergerai sampai kaki. Bayangan itu seperti melayang dengan ringannya, namun kemudian melesat dengan cepat ke arah ruang tamu. Melihat itu aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tak enak. Puncaknya terjadi pada malam itu juga. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tertawa di dalam kamarku. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sengaja aku tak menceritakan ini pada sepupuku Zahra yang tidur sekamar denganku karena aku yakin dia pasti ketakutan. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali, walaupun sedikit sulit. Akhirnya aku terlelap. Namun ketenanganku terus kembali. Aku tidur dalam posisi terlentang dan tiba-tiba saja merasakan dadaku terasa ditindih sesuatu. Sesak bukan kepalang. Dan tak lama berselang, aku merasakan tubuhku diseret ke bawah. Aku berusaha meronta dan berteriak hingga merasakan tubuhku terjatuh. Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang di atasnya kami letakkan kipas angin. Jelas telingaku mendengar suara kipas angin itu menderu seperti helikopter. Aku berupaya melihat makhluk apa yang memperdayaku saat itu, tapi tetap tak kelihatan. Malah yang kurasakan leherku dibelit kabel kipas angin yang tiba-tiba mati. Aku merasa makhluk itu makin keterlaluan. Aku pun mulai membaca ayat kursi, hingga tak lama kemudian aku mencium bau gosong dan tubuhku terasa ringan. Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu dengan kondisi leher yang terbelit kabel kipas angin. Pagi-pagi sekali aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk. Begitu kubuka mata, ternyata itu bibiku. Tiba-tiba aku sudah ada di tempat tidur lagi dan langsung istighfar. Bibiku berkata bahwa ia yang mengangkatku dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel di leherku. Katanya aku pingsan. Bibiku pun bertanya kepada aku bisa dalam posisi seperti itu. Aku pun menceritakan kejadiannya, dan dia pun menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra lari dari kamar dan berkata bahwa saat ia memelukku sambil tiduran, bukan aku yang dipeluk, melainkan pocong yang amat besar. Maka dari itu dia langsung lari dari kamar dan memilih tidur dengan orang tuanya.
Siangnya kami mendatangkan seseorang ustadz ke rumah dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian yang nyaris membunuhku semalam tidak terjadi lagi. Kami mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga di pengajian itu. Dari mereka juga kami mendengar bahwa di kamar tempat aku dan Zahra tidur itu pernah ada seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Dan katanya lagi, arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari, tapi sekarang sudah tidak lagi. Pak Ustadz menyarankan pada kami bahwa kami harus sering membacakan surat Yasin di rumah itu. Aku juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur. Semenjak kami sering membacakan surat Yasin sehabis sholat, aku tak pernah lagi mendapat gangguan dari makhluk halus di rumah itu.